Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasi Android menggunakan Kodular untuk analisis struktur skala sederhana. Di sini kita akan menunjukkan kita bisa membuat aplikasi dengan berbagai jenis pembebanan. Kita lihat di sini. Skala sederhana di sini dengan 2 beban titik, ini beban terbagi rata dan beban titik. Ini 3 beban titik, beban terbagi rata dan beban titik. Kemudian di sini ditambahkan dengan cantilever. Ya, ini cantilever dengan tambah beban terbagi rata. Di sini nanti pada screen 1 ini kita hanya akan membuat kode program untuk di sini memilih ya, struktur mana yang akan dilakukan perhitungan, kemudian klik OK di sini. Nanti dari sini akan menuju ke screen atau layar di mana akan ditampilkan hitungan ya, input dan output untuk struktur ini. Jadi di blok untuk screen 1 nanti hanya ada klik button 1, klik, kemudian perintahnya adalah buka screen di mana menampilkan input dan output untuk struktur yang dipilih. Ya. Jadi di sini nanti ada tambahan screen sesuai dengan jumlah dengan di sini. Jadi ada tambahan 1, 2, 3, 4, 5, ada tambahan 5 screen lagi. Ya. Jadi nambah screen saya umumkan di sini, add screen. Ya. Oh, berarti ini screen 3 berarti sudah ada screen 2-nya. Ya. Jadi ini kita hapus saja screen 3-nya, nanti akan ada cara yang mudah saja. Ya. Jadi nanti sudah ada screen 2 ya, yang sudah kita buat. Ya. Cara membuatnya ini bisa, ini sudah kita pernah berikan. Ini pertama ada di sini vertical arrangement, horizontal arrangement, kemudian horizontal arrangement beberapa yang dimasuki dengan beberapa komponen. Ya, ada label, text box. Ini text box ini bisa kita ubah namanya ya, dengan di rename untuk memudahkan nanti membuat blok kode programnya. Ya, ini ya. Text box 2 ya, kita rename saja ya. Ya, supaya nanti memudahkan ya. Ini bisa langsung tahu, oh ini untuk text box B1, B2 ya. Ini L1 ya. Kita ubah saja ya. Supaya nanti memudahkan ya, di dalam membuat kode programnya ya. Oke, ini nanti bisa Anda buat ya. X ya. Ya, untuk RBV, RAV ini juga bisa nanti Anda buat begitu. Oke ya. Nah, untuk membuat layar yang selanjutnya ya, dengan gambar atau dengan struktur ini, kita bisa lihat di sini. Ini adalah balok sederhana 2 ya. Kita bisa copy dari screen 2 nanti dengan mengubah gambar di sini dan menyesuaikan text box dan label dari ini. Kita bisa copy screen saja di sini. Copy screen 2 dan menjadi screen 3 ya. Sehingga kita tidak mengubah atau membuat berkali-kali. Kita tinggal ganti ya, ini dengan gambar yang sesuai ya. Kemudian kita sesuaikan di sini. Kalau ini ada P, ada W, ini W ya nantinya.
Kita sesuaikan saja di sini. Ini menjadi W, kemudian ini P. Ya. Ya. Kemudian textbox-nya juga bisa kita ganti, ini rename menjadi W. Ya. Kemudian di sini menjadi P saja tanpa indeks 2. Ya. Dan di sini tetap ya L1, L2, L3. Tapi di sini ada L4. Ya, sehingga kita perlu menambah untuk L4. Ya. Kita bisa ambilkan, masukkan di sini. Ya. Ini adalah L4. Kemudian kita masukkan textbox-nya juga. Ya. Textbox untuk L4. Ya. Di sini kita ambilkan X, ya. Dan kita rename ini menjadi L4. Oke, ini X-nya sudah tetap, ya. RBV, RAV, MX, SFX-nya tetap, ya. Dan ini yang akan kita hitung sama tetap. Ya, kita sudah punya 2. Nah, ini kita copy screen lagi untuk membentuk atau membuat struktur yang selanjutnya. Oke. Nah, ini screen 4. Kita lihat di screen 1 untuk ambil struktur yang ini. Kita lihat ini adalah namanya balok strip sederhana. Ya. Maka di screen 4 kita ganti image-nya, ya. Balok strip sederhana ini. Ya. Kemudian kita sesuaikan di sini, ya. Di sini ada W, ada P1, ada P2, ada L5 yang belum ada, sehingga kita tambahkan di sini, ya. Karena kemungkinan sudah tidak cukup, ya, kita bisa menambahkan lagi untuk horizontal arrangement, ya. Kita letakkan di atas sini. Oke. Kita ini kita masukkan di sini label dan ya. Yang masih kurang ini adalah L5 dan P2, ya. L5 dan P2. Ya. Oke, ini untuk L5. Ya, kita masukkan textbox-nya. Kemudian satu lagi untuk P2, tinggal nanti ini ganti P2, ya, P1. Ya. Ini P2. Oke, kita setting untuk ditengahkan. Ini nanti Anda ganti juga ini menjadi L5. Ini P2. Oke, sudah. Untuk RAV, RBW tetap, ya. Jadi kita sudah punya 3 struktur, ya.
Nanti caranya sama, nanti copy screen nanti untuk yang lain. Nah, oke, kembali ke sini. Kita akan memasukkan blok ya untuk di sini ya. Jadi kita tahu untuk struktur ini nanti membuka layar screen 2 ya. Jadi di screen 1 ini kode programnya nanti hanyalah untuk button ya. Ketika button diklik ya, ini button 1, ketika button 1 diklik kemudian harus dikerjakan itu membuka screen 2 ya. Screen 2, maka di sini cari ya, di control open another screen ya. Buka screen yang lain, kemudian kasih nama teks ya. Teksnya di sini adalah nama screen 2 ya. Oke. Nah kemudian untuk button yang lain ini sama, nanti ini buka screen 3, screen 4, screen 5, screen 6 gitu, kita buat begitu. Jadi kita duplicate saja ya. Nah, di sini muncul tanda silang ada 2, berarti ini tanda silang 2 berarti ada yang salah. Mengapa? Karena ini ada 2 perintah yang sama ya. Maka di sini kita ambil screen 2, kita ganti 3. Oke, kesalahan hilang. Kita duplicate lagi ya. Kita ganti button 3, ini screen 4. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita buat yang untuk mempercepat saja. Nah, terakhir ini button 5, screen 6. Oke. Jadi di sini sudah cukup ya. Nanti untuk tes ya, bisa kita gunakan memo ya. Kita lihat di sini memo. Oke. Kita bisa gunakan memo untuk tes bahwa ini bisa jalan ya. Ini memonya. Oke, kita cek ya. Kita tes ya. Ini desainer aja. Memonya sudah jalan ya. Kita tunggu sampai 100%. Oke. Oke, kemudian kita buka Modular Companion ya. Nanti akan muncul di sini ya, Modular Companion ya. Nanti kita tinggal memasukkan kode dari kodelannya ya. Kita tes, kemudian connect companion ya. Ini ada kodenya SPUKXL, kita masukkan di sini ya. Kita klik, nanti di kodular akan muncul. Nah ini ya, kita tunggu di sini sampai berubah menampilkan daripada screen satunya tadi. Kalau di sini sudah selesai ya. Nah sudah masuk. Nah ini tampilannya kurang, berarti nanti di lebar tingginya dibesarkan. Kemudian kita akan lihat di sini, kita klik di struktur sini. Nah, ini akan muncul di screen 1.
struktur 1 ini sudah diubah namanya. Nah, ini harusnya kita kembali, tetapi oke, klik di sana. Ya. Ya, ini sudah desainer. Oke, jadi sudah bisa jalan ya. Nanti kita lengkapi ya. Baik, ini untuk screen 1. Nah, nanti tinggal kita membuat blok-blok untuk screen 2 di sini. Atau tadi ada kendala tidak bisa kembali ke screen 1, maka bisa kita tambah di sini ya. Tambah button ya. Untuk apa? Untuk kembali ke screen 1 ya. Jadi supaya nanti bisa kembali untuk ke screen 1 untuk memilih ya. Atau bisa tambah lagi button ya. Ini adalah ya, kalau kita mau menghitung ulang lagi ya. Nah, kembali di sini, kembali ke screen 1, maka sama perintahnya hampir sama dengan pada button OK tadi. Di sini akan membuka kembali ya. Ya. Jadi di sini button masuk ke button 2, mana button 2? Nah, button 2. Ketika button 2 diklik ya, maka di sini adalah membuka atau sebenarnya kalau close screen juga bisa ya. Jadi punya ini kembali ke screen 1 ya. Ya. Ini nanti akan kembali ke screen 1 ya. Kita bisa tes lagi sebentar ke screen 1 ya. Kita tes menggunakan companion, masih ada YC ya. Lihat ya, sudah masuk. Kita tunggu sampai berubah menampilkan screen 1 ya, oke. Kita lihat di sini, klik. Nah, ini sudah masuk. Kita akan kembali ke screen 1. Nah, nanti untuk membuka screen yang selanjutnya ini cukup ya. Kita kembali di sini. Kita akhiri dulu yang bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada bagian selanjutnya untuk membuat kode program di screen 2 dan seterusnya screen 3 yang lain. Baik, ini untuk membuat aplikasi ya, beberapa struktur dengan beberapa jenis pembebanan dalam satu aplikasi ya. Baik, kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.